terlalu banyak dramanya. Jatuh sikit, guling-guling, sakit. Nggak tahu lah guys, macam mana mau cakap Vietnam ini. Mungkin bagus lagi Thailand kan. Thailand, Singapura. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kalian dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, saya ingin mengucapkan selamat. Saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat buat Timnas Indonesia U19 guys. Ini mungkin sejarah untuk Indonesia U19 ya. Apabila mengalahkan Vietnam 2-1 pada perlawanan U19 Piala ASEAN Championship 2026 ini. Selepas senior baru-baru ini mengalahkan Oman 3-0 ya, 3-0. Kali ini U19 yang sepatutnya Vietnam ini hanya memerlukan seri ya untuk lolos ke semifinal. Tetapi di menit-menit terakhir 92 ya, yang hampir-hampir perlawanan ditamatkan, akhirnya Indonesia mendapat penalti dan disudahkan dengan baik sekali oleh Evandra, kalau tidak silap ya, Evandra ya, pencetak gol dengan tenang, dengan memberi keyakinan yang begitu tinggi sekali mencetak gol kemenangan buat Timnas Indonesia. Jadi perlawanan ini saya pikir sangat dramatis dan juga disinilah kita lihat bahwa Vietnam ya, Vietnam bermain terlalu banyak drama, jatuh sedikit, guling-guling, sakit kaki, seolah-olah macam mau mati. Inilah Vietnam punya karakter. Saya tidak pasti kenapa begitu, bukan saja di junior ini U19, tetapi hampir ke semua kelompok umur dan juga senior Vietnam. Sama karakter mereka ini, cara taktik mereka. Apabila kan sudah satu sama, mereka ini dikirakan layak lolos ke semifinal. Jadi mereka bermain macam terlalu banyak dramanya. Jatuh sikit, guling-guling, sakit. Nggak tahu lah guys, macam mana mau cakap Vietnam ini. Mungkin bagus lagi Thailand kan. Thailand, Singapura. Vietnam ini yang memang dari dulu lagi, dia punya style bermain sepak bola dengan taktikal begini. Mungkin dalam latihan mereka ada diberikan kata-kata oleh pelatih mereka, mungkin itulah taktik mereka. Apabila sudah mungkin seri ini, mereka disuruh berdrama pula, jatuh sikit, guling-guling, menghabiskan masa perlawanan guys. Oke, tidak apa, nanti saya akan ulas lagi di penghujung video ini. Sebelum itu kita simak dulu gol-gol kemenangan Timnas Indonesia U19 ini guys. Dan mencoba kembali, Anda lihat, coba bola tanggung dari permainan yang ditunjukkan oleh Iswandia. Reno Salampesi. Oh, Reno baik sekali Reno. Ini bagaimana Reno, gol. Ini yang gol pertama guys untuk Timnas Indonesia di menit yang ke-22 ya. Mantap. Ini gol kemenangan. Apabila penalti diberikan ini di menit ke-92. Di sini. Oh iya, ini udah tandukan ke bagian belakang. Betul-betul guys, ditanduk di sini di bagian belakang. Eksekusi dari Evandra. Evandra dengan dua langkah saja. Evandra, tengok. Kali ini pemirsa. Lihat Evandra. Gol dengan tenang sekali. Luar biasa. Gila Indonesia saat ini berhasil dengan skor 2-1. Finishing yang begitu sempurna, kita melihat tidak mengandalkan power, tapi finishing yang sempurna tidak juga
Dia Slow shooting aja. ke pojok, tapi dia shooting sedikit ke tengah dan sekaligus bisa mengecoh penjaga gawang Vietnam untuk membawa Indonesia. Dan Ini. Lihat apa yang sebenarnya terjadi dengan pemain Vietnam ini. Tengok. Drama Lihat, panas tersaji saat ini yang- timnas Indonesia drama. U19 menghadapi Vietnam U19. Sejak menit awal, pertandingan berlangsung keras dan penuh tensi. Garuda Muda berhasil membuka keunggulan di menit ke-22 lewat aksi cantik Redo Salampesi yang membuat pendukung Indonesia bersorak gembira. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama. Namun Vietnam tak menyerah. Di menit ke-75, Nguyen berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pertandingan semakin memanas. Saat laga Menit terlihat akan berakhir ke-75, imbang, Indonesia mendapatkan hadiah penalti. Evandra yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna. Skor berubah menjadi 2-1 untuk Indonesia. Dengan hasil ini, Indonesia memastikan langkah mereka ke babak semifinal. Udah capek guling-guling, malah kalah. Oh, Ya, ini. Indonesia berhasil Sudah capek menaklukkan guling-guling Vietnam nih. U19 dengan skor akhir 2-1. Vietnam ini adalah paket komplit cuy. Tarkam, guling-guling, dan playing victim. Main keras panjang laga, Betul. guling-guling saat skor sama, dan sampai ke ofisialnya diusir setelah berusaha menghalangi lemparan ke dalam Indonesia. Gimana pendapat warga match semalam? Tapi ini kan main di Sumatera ya. Oke guys, selamat dan tanya buat timnas Indonesia. Reno Salampesi membuka jaringan untuk membuka cetakan gol pertama di menit ke-22 itu untuk Indonesia di babak yang pertama. Kemudian disamakan oleh Vietnam di menit ke-75. Bermula dari itulah Vietnam banyak drama yang mereka lakukan. Jadi kalau dari segi analisa taktikal ya, perlawanan semalam ini sebenarnya kekuatan timnas Indonesia ini dari segi permainan ini, mereka pressing awal sejak awal perlawanan, di mana mereka memberi tekanan-tekanan yang tinggi kepada Vietnam ini. Itu yang baik sebenarnya. Nova Arianto ini dia mengetahui secara taktikal yang mana memerlukan tekanan dari awal bagian area kawasan Vietnam ini supaya Vietnam tidak terlalu meluas cara permainan, tidak terlalu penguasaan bola itu. Dari segi transisi serangan pantas dari bagian tengah ke hadapan itu juga Indonesia punya taktikal itu. Saya melihat Nova Arianto ini punya disiplin yang baik dalam taktikal ini, dan pemain-pemain dapat mengaplikasikan disiplin bertahan yang baik, kemudian dari segi serangan itu juga sangat baik. Jadi ini yang membuatkan Indonesia dikira mereka juga menguasai perlawanan. Dan kekuatan mental ini yang penting sebenarnya. Kekuatan mental yang tinggi pemain-pemain timnas Indonesia ini apabila diasak oleh Vietnam, dan apabila Vietnam ini berdrama ya, banyak melakukan aksi-aksi melambatkan perlawanan, melambatkan permainan ini, apabila mereka mendapat satu gol itu, pemain-pemain Indonesia ini punya mental yang sangat terkawal. Nah, itu yang saya respect juga lah dengan pemain-pemain timnas Indonesia ini. Walaupun pemain ini di kelompok umur, tapi mereka mampu membina mental ini dengan begitu baik sekali. Ini mungkin yang diterapkan oleh coach Nova Arianto ini. Dan pasukan kendalian Nova Arianto ini sebenarnya menunjukkan permainan yang begitu baik sekali, lebih tersusun dan juga lebih baik daripada perlawanan yang sebelumnya ini. Dan Indonesia berjaya memanfaatkan kesilapan pertahanan Vietnam, dan lebih dari gol-gol ini mereka lebih tajam, di mana gol pertama itu hasil kesilapan pemain Vietnam kemudian disudahkan dengan baik oleh pemain Indonesia ini. Dan memang kita lihat Vietnam kalau dari segi penguasaan bola itu juga agak baik, antaran pendek mereka baik, kombinasi mereka di bagian tengah dan juga serangan itu baik. Tapi Indonesia dapat mengekang asakan-asakan mereka ini karena Indonesia menutup sedikit di bagian tengah itu. Jadi ini taktikal yang perlu diteruskan oleh Indonesia ini.
pemain Indonesia yang saya pikir sangat menonjol yaitu Evandra dan juga pencetak gol pertama Reno Salampasi ini. Karena ini satu momen yang baik. Beliau sebagai pemain yang membuka gol awal itu memberi semangat kepada pemain-pemain lain ini. Jadi kalau kita lihat statistik perlawanan semalam ini, Indonesia lebih efektif dan banyak mencipta peluang sebenarnya. Mungkin Vietnam juga ada menang dari segi penguasaan bola, tetapi sebenarnya Indonesia lebih berbahaya daripada segi ketika menyerang itu. Ini yang perlu diawasi oleh tim-tim yang akan ketemu dengan Indonesia nanti. Mungkin inilah kematangan taktikal dan teknikal dan mental pemain Indonesia ini, bukan lagi kayak yang dulu. Sekarang ini mereka sudah lebih terbuka, lebih positif semua. Jadi mereka dapat mengawal segala emosi yang tidak mendatangkan manfaat pada tim apabila diprovokasi dengan cara guling-guling pemain Vietnam. Mereka sentiasa dapat mengawal keadaan pemain Indonesia ini. Mereka tenang, mental mereka jaga, dan akhirnya di menit terakhir itu mereka mendapat gol. Mereka sentiasa berusaha untuk mendapatkan kemenangan. Akhirnya hukum karma itu berlaku. Apabila Vietnam bermain dengan cara sedemikian, mereka dihukum di menit-menit terakhir itu dan Indonesia mendapat kemenangan. Tahniah guys, ini sangat luar biasa. Pemain-pemain ini yang harus dijaga, dibawa kelompok umur, kemudian ke U21 dan akhirnya ke senior ini. Mereka adalah pelapis yang baik untuk timnas Indonesia saat ini. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.